pada intinya kekerasan seksual dimulai dari laki-laki, tidak dari perempuan. Perempuan mengundang moto mulu goblok. Untuk saat ini belum official aja. Punya, tuh di depan. Nggak punya. Kapan terakhir kali pacaran? Baru putus sebulan lalu. Tidak punya. Lebih ke interaksi, komunikasi. Itu paling penting sih menurut aku. Sekarang aku udah pacaran kurang lebih 8 bulan. Perbedaan kita tuh cukup banyak. Tapi yang bisa menyatukan aku sama pacarku tuh komunikasi. Satu, gimana cara dia bersudut pandang, dan gimana cara dia mengatasi sebuah masalah, dan apalagi ya, kayak gimana cara dia berekspresi, gimana cara dia menyampaikan sesuatu hal yang dia mau sampaikan, seperti itu yang bikin aku tertarik sih. Aku sih apa ya, pokoknya asik aja, cerita-cerita, sejak apa segitu tuh, tidak lebih-lebih. Oh, pacaran Gue suka sih yang lebih kecil dari gue sih sebenarnya gitu. Dan romanya itu bukan seksi ya, tapi imut gitu. Hello motherfucker. Ada sebutan di sana namanya cendol susu. Tahu cendol susu? Cewek bondol bikin nafsu gitu. Lihatlah. Gloi. Kalau sebagai real cowok ya pasti lihat, soalnya emang kekurangan cowok itu di mata sih sebenarnya. Biasa aja. Ya nggak ngapain sih, gak berani gue mas orangnya cewek. Ya wes menarik, tapi ya kita nggak bisa suka langsung di pas momen itu. Tapi kalau ngelirik pasti ngelirik. Kontak mata. Cuma lek aku njaluk IG, njaluk kontak, njaluk opo, ndak terlalu wani. Ndak wani. Kenapa? Ya ndak wani ae. Paling nek engko misal suatu saat ketemu di Instagram atau moro-moro ada salah satu koncoku sing kenal, ya bisa. Karena suka itu harus disampaikan. Pernah sih kayak gitu konteksnya gue sama temen gue, tapi kayak gue mau kenal sama dia, lu yang disuruh ini. Ya mulai pertama aku tak kasih kopi sih, tak pesen kopi satu, terus tak jawab akhirnya ya kenal sampai sekarang, tapi berakhir sampai teman naik. Teriak-teriak, aku udah seneng suara keras. Blue ketek kayak. Gue secara you feel tuh ya orang-orang ini sih yang ngejar sih gitu, dibanding kayak konteksnya cewek itu mikirnya gue mau jadi pacarnya gitu. Kayak dia pengen kenalan sama gue dan konteks pengen jadi pacar gue gitu. Gue kalau gitu kan lebih suka kayak ya emang gue kenalan, terus kayak emang oke, kita ternyata asik ngobrol gitu. Terus kalau emang kayak lanjut chatan apa gimana baru gue pacaran gitu. Gue kalau bener-bener ceweknya udah suka gitu, udah mau tujuannya pacaran, biasanya kelihatan gitu. Sudut pandang sih lebih. Jadi kalau aku lebih ke sifat sikapnya aja, gimana cara dia bersikap pas lagi ada masalah atau apapun itu yang menurutku hal yang paling krusial dalam hubungan, yang bisa bikin aku ilfil. Kadang arek wedok iku lah dominan. Di hubungan mesti dominan deh. Seakan-akan dia punya kuasa penuh, cuma harusnya ya laki sih punya kuasa penuh. Sifat dominan itu sing ngarakno dhek ke toxic relationship. Apa? Gak bisa bahasa Inggris. Wajar sih. Wajar kalau cowoknya mampu sih. Gak suka banget gue sama cewek matre. Gue gak suka maksudnya, gue gak suka sih gue. Kayak, tapi kan itu hal yang dilihat biasanya kalau udah pacaran ya sih. Kalau dia belum pacaran terus diminta, gila dia namanya begitu. Kalau cowoknya nggak mampu, bisa dibilang nggak wajar. Soalnya kalau ketika cowoknya mampu, ya it's okay karena ceweknya seneng, cowoknya juga bisa ngasih apa yang dipengen. Kalau cowoknya belum mampu, tapi ceweknya tetap minta, itu lebih nggak tahu diri sih ceweknya. Biasanya wajarnya cewek ya, biasanya baru ketemu misalkan juga masih gue bayar dia bayar dia gitu. Jadi nggak nentu sih tentang gitu. Cuma matre sih
big no banget. Matre itu salah satu kayak realistis aja dia udah merawat dirinya dia, apalagi kalau udah punya value. Menurutku kalau misalkan kita ngomong, misalkan ini kita ibaratkan cewek itu barang dan kita mau beli barang itu, kita harus spend money buat dia punya value apapun misalkan yang nggak didapat di cewek lain, dia punya value itu. Dan menurutku spend money, spend waktu dan mungkin material ya, itu wajar aja untuk kita keluarkan demi mendapatkan cewek itu dan untuk mempertahankan hubungan sama cewek itu, kalau misalkan dia punya value yang kita mau atau value itu nggak ada di orang lain. Pepatah Arab itu ngomong, cewek itu dilahirkan di atas perhiasan. Laki, bayi, lahir bayi ya, bayi kan, dia tidak kau kasih anting-anting, ya dia dianggap apa? Dia dianggap bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan tidak dikasih anting-anting, dia dianggap bayi laki-laki. Berarti pada dasarnya lahirnya seorang perempuan itu di atas perhiasan. Wajar lah matre, dari lahir bos. Nah kalau cowok matre, boleh nggak? Iya boleh, kan nggak ada keseimbangan gender sih, cowok cewek boleh melakukan apapun itu. Dan menurutku cowok juga butuh seperti itu. Mungkin cewek juga berpikiran kayak, ini cowok punya value nih yang nggak ada di A, nggak ada di C, atau nggak ada yang di B. Kayak gitu, dia juga butuh kayak spend money, spend time atau apapun itu yang buat dia deket sama si cowok itu. Apalagi kalau udah pas hubungan. Menurut aku sih tergantung pasangannya yang mau diminta terus kayak yang beli ini dong, yang kuota, yang pulsa gitu. Tapi kalau ceweknya, aduh kamu nih gimana sih masa minta-minta, kan kamu yang cowok gitu. Tapi kalau itu sih menurutku jangan ya, kalau cowok matre tuh gitu. Kan ada kan yang di media sosial nih, pacarnya minta mobil dibeliin, gila tuh. Terus dijual lagi. Kurang ajar. Bondoong lu sekali-sekali. Gua orangnya tuh kalau bucin sih, iya. Oh lu bucin? Iya gue bucin, gue kalau pacaran tuh dari dulu selalu lama bang, selalu 2 tahun, setahun gitu. Gue sama cewek gue tuh pengennya ketemu terus, tapi gue nggak suka chatan. Tapi gue jarang buat ngabarin gitu orangnya. Tapi ntar misalkan hari Senin gue nggak ngabarin sama sekali, bener-bener nggak gue bales gitu. Selasanya gue pasti main lah sama dia gitu kan. Ntar gue ceritain semua, Senin gue ngapain aja, gue main kesini, ada sini. Jadi gue bener-bener kontak langsung, gue gak suka yang chat media gitu, gak suka gue. Mengarahkan. Aku orangnya mengarahkan, seneng mengarahkan, karena aku gak seneng delok pasanganku gak berkegiatan. Contoh kecil, lungguh di oma, nganggur, ngerasakno dunia di rumah, metu-metu saenake dhewe, ndak ono kegiatan, inti ndak bermanfaat. Aku seneng arek sing punya kegiatan, karena memang bener pada akhirnya waktu dia menikah ambek kita orang kan dia ndak mungkin bakal kerja atau apa capek-capek, ndak mungkin. Cuma setidaknya untuk mengisi waktu itu harus bermanfaat. Physical touch, jadi lebih ke waktu bareng, gimana cara dia nge-treat aku selama perjalanan di hubungan itu, gimana aku disupport, gimana aku ditemani di waktuku. Soalnya menurutku yang aku butuhin sekarang itu adalah teman hidup, bukan pasangan, bukan pacar. Karena ya sampai kapanpun ya bakalan bersama-sama melewati kayak gitu. Dan kalau udah cocok di beberapa kriteria yang tadi aku sebutin, itu menurutku bisa langgeng aja sampai kapanpun. 2 hal sih. Pertama, mental sama materi, finansial lah ya. Soalnya kalau mentalnya belum siap tapi materinya ada, itu juga nggak bisa berjalan baik. Banyak contoh di luar sana, materinya ada, kaya raya, mentalnya belum siap, ya cerai juga 2-3 tahun. Cuman ketika 2 hal ini udah ready, udah siap semuanya, ya puji Tuhan pasti akan baik aja. Waduh, bahaya. Mapan sih gitu. Kayak gue selama ini pacaran yakin gue soalnya mau nikah sama dia gitu. Makanya gue kayak pacaran tuh selalu lebih baik memperbaiki gitu. Tapi saat udah benar-benar rusak, gue benar-benar nggak mau. Jadi kayak kalau emang gue udah mapan saat itu, langsung gue lamar kali. Aku punya apa namanya? Aku punya garis. Di saat garis itu sudah tak lewati, aku bakal menikah. Garis itu kesiapanku rahasiaku, tidak sembuhkan.
Lek masalah duit opo, masalah kesiapan mentality pasti, karena di saat kau sudah melewati target lah, dikatakan target ya, dikatakan target ini mentalitimu pasti sudah terbentuk. Masalah biaya opo segala macam ya percil Di jenjang ke depan ya, apalagi menikah, itu yang dipilihkan cuma dua sih, kesiapan finansial dan kesiapan mental. Kalau aku yang belum siap sekarang adalah mental, dan aku lagi butuh support untuk membangun mentalku itu dalam hubungan yang lebih serius bersama dia, dan saling membantu lah, support satu sama lain untuk membangun mental itu ke jenjang yang lebih serius. Dulu iya. Enggak. Gue ngerasa itu gak penting, karena konteksnya tuh virgin wanita, dia udah pernah apa belum itu masa lalu dia lah gitu. Karena orang bisa berubah, orang bisa jadi baik gitu. Gue gak peduli dia udah pernah apa belum, cuma maksud gue intinya tuh dia udah full buat gue gitu, dengan apa yang dia punya gitu. Jadi gue gak ada, lu harus virgin, lu harus gede di lu, gak ada gue. Jadi kayak gue udah lihat lu kayak gimana, lu sekarang jadi punya gue gitu. Dulu banget iya, ketika masih belum pernah coba ya. Sekarang udah pernah. Jadi virgin tuh menurutku nggak begitu masalah untuk aku yang udah ya Dewasa. udah pernah mencoba lah ya. Jadi nggak perlu kayak menuntut untuk pasangannya juga benar-benar perawan gitu. Kenapa kok enggak? Soalnya menurutku kayak itu bukan salah satu tolak ukur gimana dia baik atau enggak, gimana dia bersikap, gimana dia jangka ke depannya itu seperti apa. Dalam berhubungan itu nggak ditentukan seperti itu, dan mungkin itu masa lalu dia ya. Kayak semua orang, kayak kita pun, aku pun mungkin ada masa lalu yang buruk dan mungkin nggak diterima sama orang. Tapi kalau menurutku itu salah satu masa lalu yang bisa diterima dan nggak acuan yang penting banget sih buat aku memilih dan memilah cewek. Tak penting opo pezina ndak oleh menikahi orang baik. Opo apa dia ndak berhak lah deh. Mungkin itu masa lalu nih, makanya lebih baik kita orang ndak tahu masa lalu dia, agar kita orang ini iso nerimo. Lek dia nyeritakno masa lalu ya trimon. Tujuanmu apa? Nikah, ibadah itu hal baik. Buang itu semua, buang. Berarti kita ketika mau ngelamar itu nggak perlu kayak tanya masa lalu perempuan. Nggak perlu, menurutku. Sekedar mau menikah, sih lihat depan lah, pokok delok depan. Karena buat apa kon delok mburi maneh iki wis tinggalan iku sik tinggal dekek taruh dulu. Ayo ngomong niki. Kebiasaanmu apa? Masak. Iki mau apa? Apa kesenenganmu? Iki ngene. Cocok, asik, ayo wis. Apa? Apa ngomong biyen? Percuma. Masa lalu tidak bisa diselesaikan. Masa lalu hanya bisa disesali. Iya kan? Berarti nggak perlu nggak ngurus ya masih dia punya pacar pirong gini. Tak masalah. Nah pesan untuk wanita. Karena kan masa lalu nggak bisa dirubah. Masa lalu itu ndak bakal bisa dirubah. Iso disesali. Intinya lupakan masa lalu, persiapkan masa depan. Dan terakhir, saiki lak zaman sosial media ya. Pertemuan kan banyak. Virtual, langsung kan pakai. Pasti on ae ketemu lanang opo cocok. Ih, lucu ih ganteng iki lah. Opo masa kan akeh. Intinya satu. Pesen ya. Jodoh bukan karena pertemuan kalian berjodoh, tapi jodoh pasti dipertemukan. Oke? Pen BU itu ya ono sing virgin rek. Opo? Menikah iki urusan baik. Ndak ono urusan iki kesamping. Intinya perempuan itu baik, selesai. Tergantung laki-laki.
pada intinya kekerasan seksual dimulai dari laki-laki, daun dari perempuan. Perempuan mengundang moto mulu goblok. Sikulah intinya.